Ya, pemirsa, keluarga memakamkan jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City. Jenazah dari Rinaldi dimakamkan di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Sebelum dikebumikan, keluarga dan pelayat melakukan doa bersama dan sholat jenazah. Bupati Sleman Sri Purnomo turut menghadiri pemakaman Rinaldi. Rinaldi Harley Wismanu ditemukan tewas dengan kondisi dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta pada Rabu malam pekan lalu. Dua pelaku, Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyanti, yang merupakan sepasang kekasih, menyatakan membunuh Rinaldi karena ingin menguasai harta korban. Tentu saja atas nama jajaran aparat Polda Kota Sleman, juga melalui masyarakat Sleman ikut berduka cita ya sedalam-dalamnya meninggalnya Rinaldi Harley itu ya, dengan kejadian yang terjadi yang menimpa pada beliau, kami sangat prihatin dan juga ya mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan kesabaran. Ya, sementara itu pemirsa, polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan tersangka pembunuhan dan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Psikiater dilibatkan terutama untuk tersangka DAF yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Polisi masih mendalami kejiwaan dua tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi RHW di apartemen Kalibata City, Jakarta. Polisi melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan dua tersangka, terutama DAF, yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Menurut polisi, pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena tersangka DAF terkesan tenang saat melakukan aksinya. Bahkan, DAF sempat menginap satu malam dengan jasad korban. Kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan psikiater khususnya kepada DAF ya, karena dengan ketenangan kita lihat kemarin hasil rekonstruksi dengan ketenangannya dia untuk melakukan eksekusi dan bahkan mutilasi kepada si korban ini ya. Mungkin teman-teman media kan kemarin ikut juga pada saat rekonstruksi, makanya nanti akan kita rencanakan untuk hal tersebut, untuk kelengkapan lagi berkas kita untuk sebagai bahan masukan kepada jaksa penuntut umum maupun juga dari hakim nantinya yang akan menyidangkan. Kasus mutilasi ini terungkap saat penghuni lantai 16 apartemen Kalibata City curiga karena mencium aroma tidak sedap dari salah satu kamar sehingga memanggil pengelola apartemen dan polisi 16 September lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad termutilasi adalah RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak, jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian, lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Barreskrim Mabes Polri memeriksa 12 saksi kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada Agustus lalu. Diduga salah seorang saksi lalai hingga memicu kebakaran. 12 saksi yang diperiksa berasal dari internal Kejaksaan, petugas cleaning service, dan pekerja konstruksi yang berada di lokasi kejadian pada hari kebakaran terjadi. Termasuk pemanggilan saksi-saksi yang potensial yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya sudah mengerucut kejadiannya di lantai 6
di ruang rapat bagian kepegawaian, tentunya disitulah akan dilakukan pendalaman terkait pemeriksaannya. Dan selanjutnya tentunya penyidik sesuai dengan pasal 187, 188 tentunya mengungkap perbuatan ini kesengajaan atau kealpaannya. Selanjutnya pemirsa, polisi masih mendalami kasus kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Polisi menduga ada unsur pidana dan kelalaian penyebab kebakaran. Satu bulan berlalu sejak kebakaran melalap Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada 22 Agustus lalu. Kebakaran meluluhlantakan seluruh ruangan di gedung berlantai 6. 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan untuk menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 jam. Bareskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. 12 saksi akan diperiksa secara maraton mulai pekan ini. 12 saksi berasal dari 130 saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Berdasarkan hasil penyelidikan kebakaran pada 22 Agustus, nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP, serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya, maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Polisi juga sudah 6 kali melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, prarekonstruksi dan mengamankan rekaman CCTV. Sampel seperti abu dan potongan kayu sisa kebakaran juga sudah diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat anti korupsi mempublikasikan print out atau cetakan yang diduga percakapan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking. Ya, dalam percakapan, Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking menyebut istilah kingmaker. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mempublikasikan print out atau cetakan yang diduga percakapan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking. Dalam percakapan ini, Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking menyebut istilah kingmaker. Diduga percakapan antara keduanya berkaitan dalam upaya mengurus fatwa Joko Chandra di Mahkamah Agung. Cetakan percakapan antara Jaksa Pinangki dan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking terdiri dari 200 halaman dan telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Boyamin berharap cetakan percakapan yang diserahkan dapat sebagai bahan tambahan supervisi KPK dalam kasus yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan Agung. Hari ini saya mendengar informasi bahwa KPK akan melakukan supervisi dalam bentuk gelar perkara, mengundang sekaligus Bareskrim dan Kejaksaan Agung dalam satu ruang dan satu tempat. Kalau sebelumnya kan tersendiri-sendiri. Dan sebagaimana diketahui, saya Jumat kemarin sudah diundang KPK untuk menjelaskan berkait dengan bahan-bahan yang saya serahkan. Ya, kira-kira gambaran bahan-bahan itu bisa jadikan bukti begitu. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan kepada media, maka hari ini saya menyampaikan rilis sepotong foto begitu atau print out dari dugaan percakapan antara PSM dan ADK dalam rangka pengajuan fatwa untuk membebaskan JST dari jeratan hukumnya.
Dalam kasus Joko Chandra tidak hanya istilah kingmaker yang disebut, istilah bapakku dan bapakmu juga diduga menjadi istilah dalam perencanaan pembebasan Joko Chandra. Dalam kasus ini Boyamin Saiman meminta agar KPK mengambil alih perkara yang melibatkan unsur penegak hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 6 pegawai positif COVID-19, kantor Wali Kota Jakarta Pusat ditutup dan disemprot disinfektan. Informasi dalam negeri akan hadir sesaat lagi, usai jeda tetaplah di iNews Pagi.